Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmat Tabarudin dengan NIM 1G1250060. Program studi S1 Teknik Kelautan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gelombang laut dan karakteristiknya. Pokok pembahasan. Yang pertama, definisi gelombang laut. Yang kedua, proses terbentuknya gelombang laut. Yang ketiga, klarifikasi gelombang laut. Yang keempat, parameter dan karakteristik gelombang laut. Yang kelima, transformasi gelombang di perairan dangkal. Yang keenam, pengaruh gelombang laut terhadap wilayah pesisir dan bangunan. Selanjutnya, introduction. Wilayah laut dan pesisir sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga pemahaman terhadap gelombang laut menjadi diperlukan. Gelombang laut adalah gerakan periodik permukaan air yang membawa energi besar terbentuk terutama oleh angin atau aktivitas geologi dan berpengaruh terhadap abrasi, sedimentasi, serta perubahan garis pantai. Dalam teknologi kelautan dan teknik sipil, analisis gelombang menjadi dasar perancangan bangunan pantai agar aman dan tahan lama, sekaligus penting bagi keselamatan pelayaran, lingkungan pesisir, dan pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya, definisi gelombang laut. Gelombang laut merupakan fenomena alam berupa gerakan naik turunnya permukaan air laut yang merambat secara horizontal akibat adanya gangguan energi. Dan dalam ilmu teknologi kelautan dan teknik sipil, gelombang laut juga dipahami sebagai gaya dinamis yang bekerja langsung pada bangunan pantai dan lepas pantai. Gelombang laut membawa energi kinetik dan potensial yang dapat menimbulkan tekanan gaya dorong serta gaya angkat pada struktur bangunan. Selain itu, gelombang laut juga berperan penting dalam proses alamiah pembentukan perubahan wilayah pesisir, interaksi antara gelombang, arus, dan sedimen yang menyebabkan perubahan garis pantai, baik berupa abrasi maupun akresi. Selanjutnya, proses terbentuknya gelombang laut. Perbedaan tekanan udara, angin bertiup di atas permukaan laut, terjadinya gesekan antara udara dan permukaan air laut, riak berkembang, munculnya riak-riak kecil di permukaan, energi angin berpindah ke air laut, riak berkembang menjadi gelombang yang lebih besar, terbentuknya gelombang laut yang membawa energi. Selanjutnya, klarifikasi gelombang laut terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan penyebab, berdasarkan kedalaman perairan, berdasarkan bentuk dan perilaku. Berdasarkan penyebab, gelombang laut terdiri atas gelombang angin, gelombang pasang surut, dan gelombang tsunami. Gelombang angin paling sering terjadi. Gelombang pasang surut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari dengan periode panjang, sedangkan tsunami berasal dari aktivitas geologi dasar laut dan membawa energi sangat besar. Berdasarkan kedalaman perairan, gelombang laut dibagi menjadi gelombang laut dalam, gelombang transisi, dan gelombang laut dangkal. Gelombang laut dalam terjadi pada perairan dengan kedalaman lebih dari setengah panjang gelombang. Gelombang transisi berada pada kedalaman menengah, sedangkan gelombang laut dangkal terjadi di perairan yang dangkal. Berdasarkan bentuk dan perilaku, gelombang dapat berupa gelombang sinusoidal, gelombang pecah atau breaking wave, dan gelombang pantun. Gelombang pecah umumnya terjadi di daerah pantai dan memiliki peran besar dalam proses abrasi pantai. Selanjutnya, parameter dan karakteristik gelombang laut. Yang pertama, tinggi gelombang. Tinggi gelombang menggambarkan besarnya energi gelombang yang bekerja pada bangunan pantai. Semakin besar tinggi gelombang, semakin besar pula gaya yang ditimbulkan. Yang kedua, periode gelombang. Periode gelombang berkaitan dengan jarak antara gelombang dan mempengaruhi pola pembebanan dan pada struktur. Yang ketiga, panjang dan kecepatan gelombang. Panjang gelombang dan kecepatan gelombang menentukan bagaimana gelombang merambat dari laut dalam menuju pantai.
Selanjutnya, transformasi gelombang di perairan dangkal. Ketika gelombang merambat dari laut dalam menuju perairan dangkal, karakteristik gelombang akan mengalami perubahan. Proses ini disebut transformasi gelombang yang meliputi shoaling, revolution, diffraction, dan breaking. Shoaling menyebabkan tinggi gelombang meningkat akibat berkurangnya kedalaman perairan. Revolution menyebabkan arah gelombang berupa mengikuti kontur dan dasar laut. Diffraction terjadi ketika gelombang melewati celah atau ujung bangunan pantai, sedangkan breaking terjadi ketika gelombang kehilangan kestabilan dan pecah di dekat pantai. Pengaruh gelombang laut terhadap wilayah pesisir dan bangunan pantai. Wilayah pesisir, energi gelombang yang menghantam pantai secara terus-menerus dapat menyebabkan abrasi atau pengikisan pantai. Sebaliknya, pada kondisi tertentu, gelombang juga dapat menyebabkan pengendapan sedimen dan membentuk akresi pantai. Bangunan pantai. Gaya gelombang dapat menyebabkan tekanan besar pada struktur seperti dermaga, pelabuhan, dan pemecah gelombang. Bangunan yang dirancang tanpa mempertimbangkan karakter gelombang beresiko mengalami kerusakan kegagalan struktur. Kesimpulan, gelombang laut merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perpindahan energi di permukaan laut. Gelombang laut memiliki berbagai jenis, parameter, dan pengaruh yang signifikan terhadap wilayah pesisir dan aktivitas manusia. Pemahaman yang baik mengenai gelombang laut sangat penting dalam bidang teknologi kelautan dan teknik sipil, khususnya dalam perencanaan bangunan pantai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.